فرققا مستفلا بالأحرف وحائرا تفخيم لفظ الألف كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لا لله لنا وليتلطف وعلى الله ولو والميم من مختصة ومن لغم وما لذوق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهل الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر رغبة اجتثت وحج الفجر وبينا مفضلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وآل حصحص أحق الحق وسير مستقيم يسقو يسقو باب الرآن ورقق الراء إذا ما كسرت فذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا مشددوا فكلما وفخم اللام باسم الله عن فتح نو هذا النون عن فتح نو ضم كعبد الله jadi fathim baru au jadi tanwin yang ada di him itu naik ke atas hinau an fathina dhammin ka'abdullahi an fathina ya wa harf macam qul huwallahu ahadun allahus somad. Kalau kita sambung gimana? Qul huwallahu ya an fathi naw itu kan tanwin him an fathin au jadi kalau disambung an fathi naw dhammin ya. Karena ada tanwin itu kan hakikatnya nun ya. Him kan nun ada nun. Nah, jadi nun itu jadi naik ke atas hinau. Kalau kita baca qul huwallahu ahadun allahus somad, kalau disambung gimana? Ahadun Allah, gimana kalau disambung? Qul huwallahu ahadunil nun yang ada di un itu pindah nafas Allah. Jadi qul huwallahu ahadunil lahus somad. Jadi bukan dunil lah, dunil nil. Ya. Kita lanjut an fathina dhammin ka'abdullahi an fathina dhammin ka'abdullahi
Baik ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum ro ya. Ada ro tebal, ada ro tipis. Ya. Sekarang ini kita akan bahas tentang hukum lam. Ya, hukum lam. Ya, hukum lam. Lam ini aslinya apa? Tebal atau tipis? Tipis ya. La, al. Kan bukan lo, la. Aslinya di tipis. Tapi ada kalanya dalam kondisi tertentu dia menjadi tebal. Kapan? Ketika lafaz Allah. Ya, lafaz Allah. Lafaz Allah. Lafaz Allah ini disebut apa? Lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah. Lafaz yang mulia. Al-lafzul jalalah bisa ya. Al-lafzul jalalah. Jalalah. Ya, lafaz yang mulia, yang agung. Ya, jadi lafzul jalalah, lafaz Allah. Nah, berarti fokus pembahasan lam ini ada pada lafaz Allah. Ya, lafzul jalalah. Nah, Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan wa fakhimil lama binisbillahi. Tebalkanlah huruf lam ketika membahas tentang nama Allah. An fathin naw dhammin ka'abd
fathatun dan dhammatun, dhammah. Ya, fathatun, dhammatun. Contoh fathah. Berarti fathah itu apa sama? Atas ya, atas. Ha, contoh Allahu. Ya, Sami'allahu. Wallahu. Wallahu minallahi. Nah, contoh. Ya, dan yang lain. Ah, dhammah. Abdullahi. Rasulullahi. Apa lagi? Wadkurullaha. Ada lagi? Ansarullahi. Nah, ini dah pernah kita tulis ya. Apa ulangi? Dan lain-lain. Nah, jadi takhir itu apa? Menggem suara itu penuh di mulut. Jadi Allah. Nah, sama-sama Allah. Jadi bukan Allah. Jadi suara macam penuh di mulut. Ya, tasbih menggemukkan. Jadi suara itu menebal. Ya, suara itu menebal. Ya, kita contoh Allahu. Satu dua tiga. Allahu. Jadi jangan sampai hidup ya. Allahu. Tapi suaranya di ya mulut ya menggema. Allahu. Ya. Jadi tebal. Pangkal yang kita ya suara kita menebal ya. Jadi jangan sampai Allah. Ya. Allahu. Sami'allahu. Ya. Dan jangan huruf sebelumnya terikut tebal ya. Jadi sami'a. Nah, itu a tipis. Ya, ta'ala sami'a. Baru tebakan sami'al. Jadi jangan wallahu. Jangan menjadi minallahi. Jangan sampai minallahi. Ingat ya, letak huruf kami mana? Ujung sisi lidah ya, ujung lidah ya. Kena ke langit ya, langit di atas busi langit. Bukan di busi ya, tapi di langit. Jadi tahu. Nampak ya? Lidah langit. Kita ulangi lagi. Allahu. Sami'allahu. Wallahu. Minallahi.
Jadi sempurnakan domahnya. Terkadang domahnya tidak sempurna. Mungkin bagi orang yang tidak tetap dalam mendengar, ya pas juga tapi ketika laki du beda ya ya abdullahi dia bunyinya du, ya kan, bukan de. Lafaz Allah kapan tipis? Hanya dalam satu kondisi saja. Kapan? Ketika kasrotun baris bawah, ya, baris bawah. Wa fakhimil lama min ismillahi an fakhin dhammin ka'abdullahi. Di mana di situ dalilnya bahwasanya lafaz Allah tipis ketika sebelumnya berbaris bawah? Ada di sini jelas ya, Pak? Gak ada ya? Nah, maka dalilnya adalah kalau kita ditanya kebalikan dari wa fakhimil lama min ismillahi an fakhin dhammin ka'abdullahi, hendaklah tebalkan lafaz Allah ketika sebelumnya baris atas dan baris dhammah. Berarti yang tidak disebutkan di situ adalah siapa? Kasroh, maka kebalikannya dibaca dengan tipis, ya. Walaupun tidak disebutkan di situ karena itu salah satu keistimewaan Al-Ghazali, tidak disebutkan semuanya. Cuma yang tak disebutkan di situ berarti kebalikan dari yang disebutkan. Yang disebutkan di situ kan baris fathah sama dhammah. Berarti kalau dia kasroh secara otomatis dibaca di tipis, ya. Apa contoh yang sudah kita buat? Lillahi. Terus Bismillahi. Terus A'udzu billah. Terus Rasulillahi. Lagi? Ada? Habis. Nah, baik. Baris bawah ya. Nah, jadi jangan sampai kita baca lillahi. Nah, kan? Tapi lillahi satu kali ya. Lillahi. 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 Ingat ya, kasroh harus sempurna bunyinya iya. Jadi jangan sampai lil, jangan sampai imalah, ya. Tapi lil, harus kita perhatikan harokat-harokatnya. Lillahi, lillahi, bismillahi, bismillahi. Ingat ya, mil, jangan mil, jangan bismil, mil, jadi mil. Nah, jadi Bismillahi, Bismillahi, A'udzu billahi
billahi. billahi. Nah, nanti terasa praktekkan ini. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Posisi itu masuk pakai itu. 1 2 3. A'udzu billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Ada yang masuk. Ya. Lihat Rasulillahi. 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 Oke. Silakan dites dari awal sampai akhir. Siapa lagi mana? Ibu ada ibu paling rame. Wah, kita tes. Yang patah pilih salah satu 2, yang domah pilih salah satu 2, yang kasroh 2. Dan kata semua ya. Nah, terserah mana ibu yang enak, pilih 2. Yang patah 2, domah 2, kasroh 2. Terserah mau atas bawah mau mana yang enak. Nah, awal semua ya, nanti bingung pula. Jadi pilih saja salah satu mana yang enak. 2. Nah, duduk ini ya. Allahu. Allahu. Nah, Sami'allahu. oke, yang domah. Ya kalau yang enak itu. Abdullahi. Rasulullahi. Oke, kasroh. Terserah di mana yang mana itu. Lillahi. Bismillahi. Oke, penting jangan sampai ya. Terus. Allahu. Ada dituliskan Allah. Allahu. Nah, Sami'allahu. Sami'a. Sami'allahu. Gitu. Abdullahi. Oke. Rasulullahi. Nah, Lillahi. Bismillahi. lanjut. Kita mau lihat yang sudah paskan. Allahu. Sami'allahu. Sami'allahu. Ya. Abdullahi. Rasulillahi. Rasul. Rasulullahi. Lillahi. Bismillahi. Oke, lanjut. Bagus kesempatan. Apa kata? Allahu. Allahu. Sami'allahu. Sami'allahu. Abdullah. Abdullahi. Rasulullah.
Oke. Nah, yuk. Allahu Sami'allahu Ini bisa sami'a. Sami'allahu Abdullahi Rasulullahi Lillahi Bismillahi Allah. Allahu Sami'allahu Oke. Abdullahi Rasulullahi Lillahi Bismillah. Oke. Habis. Apa? Bila Wallahu minallahi wadhkurullaha ansarallahi lillah Bismillah. Allahu Allahu Bismillah. Coba. Itu Allahu Sami'allahu Abdullah Abdullahi Abdullahi Rasulullahi Bismillah Lillah Bismillah. Sami'allahu wallahu abdullahi rasulullahi a'udzu billahi rasulillahi. Allahu Sami'allahu Abdullahi Rasulillahi Rasulullahi Lillahi Bismillahi. Allahu Sami'allahu Abdullahi Rasulullahi Lillahi Bismillahi. Bila Arab jadi tidak ada yang sangkut atas Allahnya. Nanti ada Allah yang ada saya jumpai di satu tempat yang sudah ibu-ibu ya. Allah. Jadi Allah ya. Pada waktu itu kecil ada juga kan. Allah. Di sini ada banyak itu Allah ya. Jadi Allah ya. Nah, kalau Allah berarti itu pangkal lidah kena ke langit. Kalau lam ujung lidah kena ke langit. Allah. Jadi yang main itu ujung pangkal jangan dinaikkan, jangan ditandaskan ke langit. Kalau ditandaskan jadi Allah. Allah. Ya. Gitu. Baik, selesai. Coba lihat di matan satu lagi. Ya, di halaman 79. Nah, kita masuk ke matan tawassul. Ini ringkas ya, matan tawassul riwayat Hafs. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit mukadimahnya ya. Ada 12 bait. Ya. Ada bukunya. Bapak-bapak satu ya. 12 bait. Ya. Kita baca dulu ya. Ini paling mudah ya. Mudah insyaallah kita hafal karena 12 bait dan ada sanadnya ya. Bagi ibu yang udah hafal nanti bisa satu orang tampil sanad. Ibu-ibu di keluarga banyak sudah hafal
hafal ini dulu ya, waktu sebelum apa itu. Jadi ini matan tawassul ini yaitu matan khusus Thoriq Syatibiyah ya, Syatibiyah. Nah, kita ulangi sedikit. Kemarin sudah kita jelaskan ya, bahwasanya di dalam ilmu qiraah ada 10 ya. Ada imam qiraah, artinya di dalam membaca Al-Quran ini, kalau dalam fikih kan ada berapa? 4 mazhab ya, yang terkenal kan 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan mazhab ini kan masing-masing punya murid ya, nah, punya murid. Nah, di dalam qiraah juga tempat rujukan kita ada 10 imam. Ya, 10 imam qiraah. Ya, 10 imam qiraah. Masing-masing imam qiraah ini qiraah ya, memiliki 2 riwayat. Ya, 2 riwayat. Ya. Nah, berarti kalau satu imam punya 2 riwayat murid yang terkenal, berarti ada berapa riwayat? 20 riwayat. 20 riwayat. Ya. Nah, yang menghubungkan kita kepada riwayat ini, ya, inilah yang disebut dengan Thoriq. Thoriq itu apa? Jalur. Ya, jalur. Ya, nah, jalur. Dan masing-masing Thoriq ini banyak ya. Thoriq ini banyak. Artinya, ya, kalau masing-masing rawi punya 2 Thoriq, berarti ada berapa jadinya? 40. Ya kan? 40. Tapi di dalam prakteknya banyak ya Thoriq. Nah, qiraah 10 imam qiraah ini, qiraah itu apa? Bacaan ya. Bacaan. Ini disebut dengan Thoriq. Disebut Thoriq. Thoriq itu apa? Orangnya ya. Orangnya 20 riwayat ya, orangnya disebut rawi. Ya. Nah, disebut dengan rawi. Turuk ya, turuk ini turuk ya, turuk itu jalur-jalur, turuk jalur-jalur yang menghubungkan kita kepada riwayat. Ini disebut dengan Thoriq. Disebut dengan Thoriq. Jadi 10 imam ini kita kalau membaca Al-Quran ya, tidak boleh dalam satu bacaan itu mencampur adukan 10 bacaan, nggak boleh ya. Ya, nanti Bismillahnya pakai riwayat ini, Alhamdulillahnya pakai ini, campur-campur, nah ini bisa ya rusak bacaan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita mengikuti satu Thoriq, satu qiraah ya, satu qiraah, satu riwayat, satu turuk ya. Nah, jadi siapa yang kita ikuti di Indonesia ini? Untuk wilayah Asia dan seterusnya, kita mengikuti qiraah imam apa? Asim. Imam Asim. Imam Asim ini punya 2 murid rawi. Dia punya 2 rawi murid, yaitu Syu'bah sama Hafs. Kita pakai riwayat apa? Hafs. Riwayat Hafs. Yes, Hafs.
Ya, riwayat Hafs. Oriknya apa? Syatibiyah. Orik Syatibiyah. Nah, inilah buku inilah ya yang akan kita dalami, ya, yang akan kita dalami, yang menjadi kekhususan Orik Syatibiyah. Nah, jadi kalau ditanya orang, ya, Bapak pakai qiraah apa? Apa qiraah apa? Imam Asim. Riwayat apa? Oriknya Syatibiyah. Ya, oriknya Syatibiyah. Nah, Imam Asim ini disebut dengan qori, ya, orangnya. Kalau qiraah kan bacaannya, ya, bacaannya. Kalau orangnya disebut dengan qori. Kalau Hafs ini rawi. Ya, kalau Syatibiyah ini qori, ya, jalurnya. Nah, jalurnya. Ya. Imam Asim, qiraah Asim, riwayat Hafs, qori Syatibiyah. Ya, qori Syatibiyah. Baik. Lihat. Nah, itu ada tanda bacanya ya. Tanda bacanya bisa Bu. Baik apa ya? Nah, baik ya. Kita baca dulu. Jadi di dalam kekhususan qori Syatibiyah, di dalam riwayat Hafs itu ada 52 qori. Bayangkan itu ada 52 jalur bacaan. Apa dipelajari maksudnya satu saja, nomor satu saja. Jadi bacaan awal itu satu, ya, satu. Makanya situlah luar biasanya ya para ulama-ulama itu mengumpulkan itu. Nah, ya, mengumpulkan itu. Jadi kita baca Matnu risalati tawassutil munfasili. 1, 2, 3. Matnu risalati tawassutil munfasili li Hafsin min tariq Syatibiyyah. Kita ulang lagi. Matnu risalati tawassutil munfasili li Hafsin min tariq Syatibiyyah. Matan itu adalah kumpulan isi, ya, isi daripada ilmu yang mau dibahas. Kalau hadis, matannya isi hadis, ya. Nah, apa matannya? Innamal a'malu binniyat, itu namanya matan isinya. Kalau di dalam syair, maka matan itu ya isi inti daripada apa namanya? Inti daripada pelajaran yang mau dibahas, ya, dibahas. Nah, matan ini butuh penjelasan, ya kan? Nah, butuh penjelasan. Contoh, sholat misalnya. Sholat itu butuh penjelasan kan? Butuh. Maka penjelasan itu disebut dengan syarah, ya kan? Syarah. Maka nanti ada syarah kitab ini, syarah kitab itu, ya. Nah, jadi syarah. Kalau matan intinya, isinya, ya. Rukun sholat 13, itu matannya apa saja? Iya, berdiri, Fatihah, ruku, itu matannya. Itu butuh penjelasan kan? Ya, rukunya macam mana, apa dalilnya, ya, di mana letakkannya. Nah, penjelasan itu namanya apa tadi? Syarah. Ya. Nah, syarah. Risalah, ya, risalah. Jadi disebut risalah karena ringkas surat, ya. Nah, ringkas, kepala banyak, ya, risalah. Tawassut, ya, apa itu tawassut? Tawassut itu ciri khas, ya. Kalau tawassut itu harokat, ya, hitungan harokat. Tawassut itu 4 harokat. Tawassutil munfasili, al-munfasil itu maksudnya mad jaiz munfasil,
dalam riwayat Hafiz Thoriq Syatibiyah mad ism munfasil itu hitungannya 4 harokat ya, maka disebut dengan tawassul. Nah, lihat lagi kita apa ya? Hapus ya. Ini ada nggak hitungan harokat? Ada, saya tidak tahu. Ini kalau saya tulis halaman 68, halaman 68. Nampak? Ukuran harokat ada ya. Nah, itu ukuran harokat. Istilah harokat itu yang pertama namanya apa? Qasr. Kalau qasr itu berarti 2 harokat. Ya, 2 harokat. Macam sholat juga kan ada sholat qasr, 2 harokat. Yang kedua fuwaid qasr. Fuwaidul qasr itu 3 harokat. Ini istilah ya, istilah harokat. Yang ketiga tawassul. Tawassul itu istilah untuk 4 harokat. Nah, yang kelima fuwaidul tawassul. Itu maksudnya 5 harokat. Jadi tinggal tambah fuaid aja. Fuaid ya. Dan yang terakhir tul atau isbah. Itu namanya istilah 6 harokat. Itu biasanya kalau dia laki nanti syekh ya, panjangnya tul 6, berarti maksud itu 6 harokat. Atau istilahnya juga 3 alif. Jadi banyak istilah-istilah dalam tajwid ya. Nah, jadi kembali ke matan tadi. Jadi matan risalah tawassul munfasil maksudnya kalau ada orang membaca mad ism munfasil ya, mad tabi'i ya, jumpa sama hamzah dalam 2 kata mad ism munfasil, maka itu kalau dia Thoriq Syatibiyah dibaca 4 harokat ya, dibaca 4 atau 5 harokat ya. Nah, itu mad ism munfasil. Sehingga nanti kalau orang yang sudah membahas ini ya, udah paham tentang ini, ketika dia dengar nanti imam-imam baca di YouTube misalkan, ya dipanjangkan misalkan wa ma unzila misalkan, wa ma unzila itu kan menjais dibaca 4 harokat. Ini dia pakai Thoriq Syatibiyah ya. Karena itu jadi ciri khas Thoriq Syatibiyah. Ya kalau dia baca 2 berarti nanti pakai Thoriq yang lain. Jadi seperti itu ya. Dan sudah menjadi ciri khas. Makanya ini disebut dengan judul kitabnya Matnu Risalati Tawassul Munfasil. Matan isi risalah tentang ciri khas tawassul ya, tawassul munfasil li hafsin riwayat Hafiz min Thoriq Syatibiyah dari Thoriq Syatibiyah. Ya, ini ditulis oleh Al-Muqri Dr. Arif Wardani LCM Al-Hafidh Hafidhullah Ta'ala. Syekhnya masih hidup ya. Nah, masih hidup. Itu kalau Facebooknya kalau tidak salah Abbas Akad atau apa nanti kita nanti. Nah, orang ini masih hidup. Beliau ulama qiraah di Indonesia, alumni daripada Mesir. Di Mesir ada sekolah beliau yang khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendalami ilmu qiraah. Ya, alhamdulillah saya membahas ini sebulan di Takewan, membahas kitab ini sekaligus talaki ya. Itu waktu saya dulu jumpa sama beliau. Nah baik, kita lanjut. Jadi nanti gue tanya matan apa ini? Tawassul, biar mudah. Matan tawassul munfasil. Ya, matan tawassul. Ya, kita baca. Yaqulu raji rahmatil qudusi 1 2 3. Yaqulu raji rahmatil qudusi
Indonesia. Ya. Yaqulu raji rahmatil qudusi Arifu wardani al-Indonesi Hamdan li rabbi wassalatu wassalam ala nabiyyil mustafa khairil anam. Berkata, Yaqul berkata, Roji orang yang berharap rahmat dari Al-Qudus yang Maha Suci. Ya, dari siapa beliau? Arif Wardani Al-Indonesi, yaitu Syekh Arif Wardani Al-Indonesi, ya, orang Indonesia. Ya, orang Indonesia. Kalau kita orang Al-Bukati, jalan Bukan, ya, Tanjung Balai, bagi orang Tanjung Balai. Kalau dari Medan Al-Maidani, ya, orang Medan, ya, Al-Jawi berarti orang Jawa, Al-Bantani berarti orang Banten, Al-Bataki orang Batak, ini ya. Jadi berkata orang yang berharap rahmat Allah. Jadi Syekh betul-betul berharap rahmat Allah dari tulisan beliau ini. Beliau ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, hamdan li rabbi wassalatu wassalam. Syekh memulai dengan segala puji bagi Rabbku Allah Ta'ala serta salawat dan salam ala Nabi Mustafa khairil anam, atas Nabi pilihan sebaik-baik manusia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu adab ya sebagai seorang hamba, baik ketika kita menulis, baik ketika kita ceramah, baik ketika kita khutbah, hendaklah kita awali dengan memuji Allah. Bahkan ketika kita bangun tidur, pertama sekali yang kita puji adalah Allah, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kalau kita berdoa, kita disunahkan terlebih dahulu memuji-muji Allah. Baru yang kedua apa? Sholawat, ya, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik yang ketiga, wa ba'du khudh makhtara fihi syatibi. 1, 2, 3. Wa ba'du khudh makhtara fihi syatibi min harfi hafsin nafi'an li talibi min harfi hafsin nafi'an li talibi. Ya, artinya wa ba'du, dan sesudah itu. Jadi wa ba'du untuk memisahkan antara kalam memuji Allah, salawat kepada Nabi. Kalau sudah ada wa ba'du dan sesudah itu berarti masuklah perkataan kita, ya, isinya. Wa ba'du dan sesudah itu khudh, ambillah, makhtara fihi syatibi, apa saja yang menjadi ikhtiar pilihan Imam Asy-Syatibi. Ya, jadi bacaan Hafiz itu, ya, yang menjadi pilihan Imam Syafi'i, itulah yang kita ambil, yang kita ikuti. Ya, karena dalam riwayat Hafiz nanti mat itu ada yang bacanya 4, ada yang bisa dibaca 2, ya, maka apa yang dipilih oleh Imam Syafi'i itulah yang kita ambil. Saya pahami ya. Nah, jadi apa yang menjadi pilihan Imam Syafi'i dari huruf riwayat Hafs, ya, dalam riwayat Hafs. Nafi'an li talibi, semoga bermanfaat bagi penuntutnya, artinya bagi orang yang mempelajarinya. Jadi dalam bait ini Syekh mendoakan kita, semoga kita yang mempelajari ini mendapatkan manfaat, ya, dari apa yang kita bahas. Yang keempat, bait yang keempat, arba'u nawzid man tasal wa fasala fi khulfi 'ainin qabli man naqubila. Arba'u nawzid man tasal man wa fasala. Sama ya, nunnya dinaikkan ya. Arba'u
Jadi tanwinnya, nunnya dinaikkan ke atas. Arba'un nausin mattasal wal fasala fi khulfi 'ainin qaddiman ma tuwila. Baik, kita baca. Ada 4 atau tambahkanlah. Arba'un nausin, ada 4 atau tambahkanlah. Maksud tambahkanlah itu adalah 5 harokat pada mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Ya, pada mad jaiz muttasil dan pada mad jaiz munfasil. Paham mad wajib sama mad jaiz? Sudah dipelajari belum? Hah? Oke, kita lihat mad. Nah, jadi ini kalau yang belum punya silahkan ya, kita dibeli ya 50.000. Kalau online berapa? 50.000. Nah, halaman 61. Halaman 61. Ya, halaman 61. Sini ada beberapa lima lagi. Berapa lagi, Ustaz? 2, 3, 4 lagi. Nah, sini, Ustaz. Kemana, Ustaz? Iya, betul. 2 lagi sini, Ustaz. Ah, 2 lagi ya. Nah, Ambil dulu. betul. Ada lagi. 3 lagi dan habis kan. Masing-masing, Pak. Iya. Ya. Jadi stok tinggal 45, jadi tinggal ini Pak, tinggal 20 berapa lagi di rumahnya. Baik, kita lihat halaman 61 mad wajib. Keterangannya mad wajib. Pembagian mad far'i ada 2 ya. Ada 2 sebab. Ya. Ini kita akan lebarkan dulu ya, karena nanti ada pembahasan mad nanti. Ya, ini pembahasan di mata saja ya. Nah, untuk kita paham dalam riwayat Hafs itu. Jadi kita lihat di kolom itu nomor 1 di halaman 61 dapat ya. Sebab hamzah. Jadi mad itu nanti, jadi aslinya kan mad itu asalnya kan 2 harokat mad tabi'i. Nah, mad tabi'i 2 harokat. Ya. Ya, mad tabi'i itu kalau dia mad tabi'i alif, waw dan ya. Kapan dia menjadi 2 harokat? Ketika sebelum alif ini ada huruf berbaris fathah, ya kan? Ba, ta, sa. Ini dibaca berapa harokat? 2. Kalau dia baris dhamma sebelumnya, ya kalau waw mati baris dhamma kan? Nah, bu aslinya kayak bu, baca pendek kan? Masuk waw, jadi bu. Ya, ini namanya mad. Mad apa namanya? Mad tabi'i atau mad asli. Ya, mad asli ya. Nah, kalau dia mati sebelumnya baris kasrah. Bi. Nah, aslinya kan bi. Masuknya jadi panjang 2 harokat. Ini mad asli. Ya, asli. Nah, dari sinilah nanti akan memunculkan cabang-cabangnya. Jadi ini akarnya. Nanti dari sini akan muncul cabang-cabangnya. Ada yang disebabkan hamzah. Jadi kalau mad tabi'i, ya. Nah, mad tabi'i bertemu sesudah mad tabi'i itu ada huruf hamzah. Maka disinilah nanti dia keluar dari keasliannya. Yang tadi dibaca 2 karena bertemu dengan hamzah bisa dibaca jadi 4 atau 5. Bisa paham ya? 5. Nah, kalau mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata bahasa Arab, maka ini disebut nanti mad wajib muttasil. Nah, di sini ada kan mad wajib muttasil.
muttasil. Apa tadi disebutkan wajib muttasil? Ya, yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu lafaz, maksudnya dalam satu kata. Contoh, masya Allah, di situ ada sya'a, ya kan? Sya'a ini satu kata atau dua kata? Sya'a satu, kalau dua berarti satu sya, satu ada artinya kata ada. Jadi sya'a, karena ini satu kata sya'a, ya, maka dia hukumnya menjadi wajib muttasil. Muttasil itu apa? Bersambung, ya, antara mad tabi'i sama hamzah. Contoh yang lain itu apa? Garis bawahnya wal musi al-musi ini satu kata, ya kan? Al-musi mad tabi'i, ini kan mad tabi'i jumpa sama hamzah. Nah, maka dia menghukumi mad wajib muttasil bersambung. Wajib. Kalau wajib tak boleh dua, harus empat. Namanya wajib. Nah, ya. Contoh yang lain, bisu, ya. Nah, ini satu kata atau dua kata ini? Nah, satu kata ya. Bisu artinya kejahatan. Sukun. Nah, satu kata. Nah, jadi mad wajib. Nah, bagaimana dengan mad jaiz? Mad jaiz yaitu mad tabi'i. Ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua lafaz. Ya, berarti ada dua kata. Saya pergi, itu kan dua kata itu. Satu saya, satu pergi. Nah, ya. Nah, contoh auhayna ila, mana di situ mad tabi'inya? Nah, ya kan? Auhayna. Nah, auhayna. Ini kan mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Auhayna ila. Nah, satu hamzah kan? Dua kata. Ini kata pertama auhayna, kata kedua ila, ya. Nah, karena bertemu mad tabi'i dengan hamzah, maka hukumnya jaiz, mad jaiz munfasil. Jaiz itu apa? Boleh itu nanti ada riwayat lain membaca ini dua, auhayna ila. Tapi kalau Thori Satibiyah wajib dibaca empat. Auhayna ila, makanya nanti dalam Al-Quran ada tanda ini. Nah, ada tanda bendera. Nah, biar mudah apa? Dibuat situ tanda bendera. Kalau nampak kita bendera itu baca aja Pak. Jangan baca dua. Ya. Contoh lain, fi aymanikum. Fi satu kata, ya kan? Aymanikum kata yang kedua, hamzahnya. Nah, fi aymanikum, maka dibaca mad wajib muttasil. Qulu aslamna, ada mad tabi'inya situ? Lu, ya kan? Mati sebelumnya baris dhammah bertemu dengan hamzah. Aslamna. Maka menjadi mad jaiz munfasil. Bisa dipahami? Mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata disebut apa? Wajib muttasil. Mad tabi'i ayubani ya, bertemu dengan hamzah dalam dua kata terpisah disebut mad jaiz munfasil. Nanti kalau kita baca Quran akan tidak, ya. Wa ulaika itu mad wajib atau mad jaiz? Ulaika, biar mudah. Minas samai.
wajib mutasil. Kenapa wajib mutasil? Akan mulai satu kata. Wa minas sama, ya. Kalau wa ma unzila, wa ma unzila. Nah, di sini kasih bendera nanti. Aku punya nih. Kenapa majais? Dua kata. Satu ma, satu zila. Wa ma unzila. Nanti kalau ibu kata di mamokah baca ini ibu aja kasih. Wa ma unzila. Karena majais itu boleh dibaca dua, ya boleh dibaca empat. Tapi karena kita pakai tolek Satibiyah harus dibaca empat. Apa dalilnya? Apa dalilnya di situ? Arba'u nawzid mattasal wan tasala. Nah, yang lagi tiga dalilnya nanti ditanya orang kenapa Bapak bilang udah itu empat atau lima? Kalau aku tak betul, pokoknya masalah. Karena kita pakai tolek Satibiyah di halaman 80 tadi ya. Halaman 80 bait yang keempat. Arba'u nawzid mattasal wan fasala. Itu jadi dalilnya ya. Arba'u nawzid mattasal wan fasala. Jadi bertanya orang kenapa baca isim 5 atau 4? Dalilnya arba'u nawzid mattasal wan fasala. Bacalah 4 harokat atau lebih. Ya, lebih 5 pada mad jais, ya, muttasil, mad wajib muttasil dan mad jais munfasil. Sampai di sini saya pahami. Insyaallah nanti kita lanjut fi khulfi ainin qaddiman ma qubila. Nanti ada ikhtilaf pada lafaz ain. Dan ain, ya, pada ayat kaf ha ya ain shad ain itu dibaca berapa? Apakah 4? Apakah dibaca 5? Atau dibaca 6? Nanti akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Jadi sampai di sini kita pahami bahwa asal itu jumpai ada bendera ini. Berarti hukumnya itu dibaca. Kalau tak tahu kita namanya berarti harus dibaca lebih dari 4. Jangan dibaca apa? 2, ya. Atau 3, bacalah 4. Kasih kepada 3 bukan, karena Quran kita itu riwayat Hafs, ya, riwayat Hafs oleh Syatibiyah, ya, sudah ada di situ. Insyaallah ini akan kita jadikan rutin. Sehabis kita membahas Jazari, kita masuk ke matan tawassul, ya, matan tawassul. Kenapa? Untuk biar kita punya pemahaman tentang membaca Al-Quran. Jadi tanya orang nanti, kamu pakai riwayat apa? Toriknya apa? Torik Syatibiyah. Itu harus diingat ya, harus diingat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanya? Jadi kalau kita tak tahu nama-nama kita baca ada benderanya. Iya, lebihkan dari. Karena gini, kan untuk mengetahui mana satu kata mana dua kata dan kita tahu juga bahasa. Iya. Tapi kadang-kadang akunya hampir sama kan Ustaz kalau Iya. Iya, kalau kita nggak tahu mana wajib, mana jais ya. Asalkan nampak itu bendera. Selama bendera tadi sesudah kita ada tasbih, ya, maka bacalah 4 atau 5. Tapi kalau nampak itu sesudah mantobi itu ada bendera itu, sesudahnya ada tasbih, maka itu lazim harus menang. Walau boleh, dan sesudahnya tasbih itu. Nanti dia dibaca atau faidah ja'atis kan ada tasbih, kan ada juga benderanya, maka wajib dibaca namanya mat lazim, ya, mat lazim. Nanti ada pembahasannya ya. Mat lazim. Apalagi banyak ya. Wala janna
istilah-istilah nama dengan kita nanti membahas ini, insya Allah kita tahu namanya sendiri. Insya Allah habis pelan-pelan. Ada lagi? Inna a'tayna. Ya, inna ansha'nahunna an dibaca dua harokat. Itu nanti namanya mad iwad. Sini nanti ada mad iwad. Wal 'adiyati dhabhan. Kalau kita matikan gimana? Dhabha. Sama insya'an dibaca dua harokat. Itu khusus fathatain, dua baris di atas. Kalau baris dhammah tak berlaku. Kalau in tak berlaku, ya. Tetap dimatikan ya. Kalau dia an dibaca dua harokat. Ada lagi? Ya. Baik ya. Kalau tidak ada tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berjumpa nanti di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi tambahan apa tadi? 4 ya. Anda yang belum bisa bayar juga dicicil juga tidak apa-apa ya. Berapa tadi bapak? Di sini dua Ustaz. Hah? Di sini dua. Oh, sini ibu bapak dua. Ibu tadi 4 tambahan. Hah? Oh, laki-laki orang